Incis lupa bawa gitar. Waktu itu kita ada acara apa lupa gue ya. Oh iya, bagus ya cerita nih. Lupa bawa Akhirnya gitar. lupa bawa gitar, pinjam gitarnya dia. Pinjam sama Jenderal Sintro. Tinggi. Waktu terus ada terusannya nih. Gue demen nih terusannya nih. Apa bang? Menang kita. Bubuy bulan, bubuy bulan, sangrai bentang, panon poe di sate. Di sate. Kembali lagi di Bincang Bogor Daily. Nah, di segmen 2 ini bener-bener keren banget. Karena apa? Kita menghadirkan narasumber yang luar biasa juga loh. Selain Kang Ervin juga bawa teman yang bisa langsung mengkuak. Wow, serem banget ya mengkuak atau membongkar. Oh enggak juga ya, pokoknya jadi ceritanya biar lebih komplit lagi, langsung dihadirkan sahabat terdekat, ya bisa dibilang keluarga jadinya ya Bang ya. Ya. Salah satu orang yang bersejarah di dalam hidupnya Kang Ervin. Bang Ervin. Ya. Siapa Bang? Langsung diperkenalkan. Iya, ini tadi sama ini salah satu sahabat gue yang gue gak akan mungkin lupain karena dengan teman-teman inilah ya gue bisa main jadi musik sampai sekarang ini. Di Bogor ini. Ya ini dia teman gue yang dulu satu grup namanya Regata. Dia gitaris Regata. Weh, langsung kenalin dong. Krisna alias namanya Encis. Kalau bahasa Jerman Encis teh Acis, duit. Duit doang. Makanya kamu terlihat seperti Bang apa ya? Bang. Iya kan? Bang apa? Bang Cis. Yang mau nabung silakan. Oh enggak ya. Silakan Bang, perkenalin Bang sama teman-teman Bincang Bogor Daily. Ini kameranya. Mungkin sama teman-teman dulu kali ya. Oke, halo, saya Krisna. Saya temannya Ervin, teman kecil, dan sampai sekarang alhamdulillah masih nyambung terus silaturahmi. Alhamdulillah. Wih, lama berarti dari teman kecil ya? Iya selama, karena gue ini berkawan sama Krisna, Encis ini dari kita masih celana merah, masih SD. Sampai sekarang. Dari belum disunat. Yes, tapi belum disunat. Sempat ngerasain sekelas berarti? Oh enggak, kita beda sekolah, cuma karena tetangga. Tetangga juga, tetangga betul. Oh tetangga kan berarti tetangga. Ya. Dari masih celana merah. Soalnya dari masih celana merah, terus diketemuin siapa kan bingung ya. Nggak mungkin kan mainnya jauh-jauh anak SD gitu. Betul. Jadi satu tetanggaan. Jadi masih SD, kita sama-sama SD. Akhirnya kita SMP. Ya, cerita aja lah. Iya, kita kenal dari SD ya. Dari SD kita main bareng, main layaknya anak-anak SD ya. Gitu, terus kita main band itu di umur atau di SMP ya, kurang lebih SMP saya masih ya SMP lah. Karena kita bedanya antara 2-3 tahun gitu kan. Gitu, memulai dari SMP itu ya kita mulai ngeband di Bogor, karena kan Bogor itu waktu itu masih rame-ramenya untuk apresiasi anak-anak band gitu kan ya, lewat festival, pagelaran gitu. Ya kita mulai akhirnya beralih yang tadi main bola, main ke kali, akhirnya gitu. Jadi iya bener ngalamin juga, aku juga tenang aja ngalamin Kerawang tapi anak-anak terus karena sekarang kan nggak kenal kali ya, kalau kita masih kenal ada kali-kali yang bisa, sungai yang bisa kita gunakan untuk main gitu. Nah beralihlah dari SMP itu kita sudah mulai main band hingga sampai ke SMA. Cuman Ervin dia terus fokus di musik. Sedangkan kita bertiga, Bahar almarhum, terus juga dengan Amin yang kita sebutnya Amin, namanya si Martinus. Amin. Dia sekarang jadi salah satu tokoh agama
Nasrani gitu. Wah. Terus saya yang akhirnya tanpa sadar juga malah terjun ke pendidikan gitu. Tanpa sadar. Tanpa sadar karena memang bukan cita-cita dari pendidikan gitu. Dia main musik juga kan sama gue kan main musik iya juga. sih emang ya. Kalau dulu kan Iya. musisi sama pendidikan itu kayaknya musuhan banget, bertolak belakang gitu ya. Ya. Enggak. Enggak juga. Pemain musik. Enggak Gimana, juga. Susah juga buat kalau ngolepin antara pemain musik tetap ikut sekolah yang bener-bener banget gitu. Susah kan karena waktunya musisi itu kan nggak bisa ditentuin. Betul. Ya kan berantakan istilahnya, orang tidur, kita hidup dangdung karena kepikiran ya kan, nyari inspirasi. Ya kalau pendidikan konsisten kan, memang pagi kita sekolah, kita belajar, terus malam kita istirahat. Ya, bisa. Lebih ke arah orang tua ya. Oh, orang orang tua tua. kan zaman dulu itu nggak seterbuka saat ini. Oh iya, di mana band itu seperti seolah-olah nggak punya masa depan atau urakan benar gitu kan. banget. Beda kalau sekarang banyak sekolah-sekolah aja yang juga bukan aja di Mengarahkan ya. iya bukan juga di levelan kursus, tapi juga banyak SMP yang sekarang juga udah mengeluarkan jurusan musik gitu. Ada ekskulnya juga bahkan di Ekskulnya SD juga juga. sekarang. Jadi ada ketakutan untuk beberapa ya teman-teman lah, termasuk saya diantaranya yang kayaknya Nggak bisa, yakin gitu nggak ya. yakin. Tapi justru di sini juga pelajaran buat saya pada akhirnya, ternyata Ervin Bisa mampu membuktikan. fokus tujuan hidup untuk mengejar cita-cita sampai akhirnya menjadi sesuatu. Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan juga dong buat Bang Krisna. Tapi ya nggak apa-apa sih, terkadang omongan orang tua ada baiknya juga. Kita kan nggak tahu ya di kedepannya, mungkin orang tua bisa melihat anak gue kayaknya nggak cocok nih ke sana gitu. Walaupun emosi anak muda kan zaman dulu tuh, zaman sekarang juga sama sih, kayak yang kita pilih kita yakin itu yang terbaik, padahal belum tentu juga ya kan. Bang Jadi Krisna juga kan waktu itu sukses gitu sekarang kan. sama. Jadi gue nih kalau mau main ke rumah Krisna, gue tuh sembunyi-sembunyi. Lah kenapa jadi kayak dipingit? Ya karena zaman itu orang tuanya tidak setuju. Oh, karena takutnya mengarahkan ke Iya, bermusik kali anaknya ya? jadi pemain band tuh banyak orang tua nggak setuju. sama sih Iya sebenarnya, kita begitu. satu aliran Nah kok. ini salah satunya Krisna. Padahal gue tahu beliau ini berbakat sebenarnya, main gitarnya zaman itu udah asik lah gitu kan, oke gitu. Sampai sekarang juga kita masih suka main-main. Jadi zaman itu memang agak sulit kita sebenarnya main kalau soal musik ya, karena kita harus sembunyi-sembunyi gitu, sembunyi-sembunyi. Iya, benar-benar. Gitu. Cuman gue doang, orang tua gue doang yang ya udahlah anak gue main musik. Tapi rata-rata orang tuanya almarhum Bahar sama nggak mau anaknya tuh jadi main band tuh. nggak Sedikit mau. orang Iya. tua zaman dulu tuh yang bisa mensupport kita ke musisi atau ke pemain musik ya. Tuh. Contohnya kayak aku aja gitu. Dulu sempet SMP tuh pinjem gitar temen. Padahal cuma dititipin, kagak main juga. Cuman dipikir kayaknya kita lagi belajar. Sampai akhirnya aku diomelin, kamu mau jadi pengamen di tengah jalan. Padahal kan itu nggak kayak gitu kan. Maksudnya emang kan ada di sekolah lagi mau ada kayak kita mau pentas seni gitu loh. Niatnya gitu. Cuman nggak paham tuh orang tua. Akhirnya gitarnya dihancurin. Ngegantiin uang jajan kelar deh. Kan kagak enak juga ya. Cuman gitu. akhirnya papa aku minta maaf sih di Iya, situ iya. karena nggak tahu, setelah tahu dari gurunya ceritanya baru. Emang dulu kan bener. Musik Iya. tuh susah banget. Susah banget. Gue nggak tahu juga, nggak tahu sekarang masih. Nggak deh kayaknya mah. Ya. Lebih terbuka saat Lebih ini terbuka. kalau kita sebagai apa ya, generasi yang ngalamin ya, termasuk yang ngalamin artinya nggak terbuka sekarang gitu. Sekarang ya orang tua udah lebih terbuka kalau saya rasain gitu ya. Apalagi juga media-media saat ini kan bukan cuma di offline panggung-panggung ya, tapi Benar. juga banyak itu akhirnya juga itu menjadi semacam tenaga untuk orang tua mensupport anaknya untuk masuk. Karena kelihatan mungkin. Kalau dulu kan kita nggak ada media sosial kan. Yes. Jadi ini di mana gitu. Kalau sekarang tinggal posting aja, oh ada nih lagi di sini gitu. Lagi ngapain? Oh lagi gini gitu. Masih kelihatan, masih kepantau. Zaman dulu kan teknologi kita digital kita kan sangat luar biasa. SMS pun susah. Punya handphone pun dulu tidak mungkin. Iya. Masih zaman telepon umum ya kan kalau kita latihan. Telepon umum. Telepon umum mungkin Masih dicolok-colok pakai koin. koinnya kan. Koin gak eta mau bisa dicolokin pakai lidi ya, keluar lagi, susah. masukin lagi. Ngalamin nggak? Betul, Gue betul. ngalamin tuh nyolong-nyolong. Maaf ya, Kak. Maaf ya yang punya
Koinnya dibolongin. Ini dibolongin lagi. Dipakein ini, pakein benang. Digantung. Digantung. Ih, ada aja deh akalnya, pokoknya sodok-sodok kayak apa kayak sampai keluar, wah keluar lagi. Cuman Datang hebatnya lagi. orang ya zaman itu lah Salma bisa ngumpul ya. Yoi. Kan nggak ada WA. Bener loh. Walaupun kita janjian pasti di satu tempat ngumpul ketemu gitu. Bisa itu tanpa alat komunikasi. Apa komunikasi? Bahkan telepon di rumah pun Nggak pakai ada lah. sendok. Mana ada HP dulu nggak ada. Telepon rumah. Iya, telepon Kan pakai rumah. sendok kita buat yang ngalamin. Kalau nggak ini kayak pakai morse. Tuh 2 3. Oh iya. Iya kan ngalamin kan? Ih, sealiran. Berarti satu umur. Menunjukkan Gua nggak- usia. Kenapa jadi kebongkar gini ya? Ih, kayaknya nggak suka deh. Menunjukkan usia. Iya. Ngalamin bandelnya kok kayak gitu. Tapi mungkin nggak apa-apa ya, inilah mungkin di segmen ini ya kita mungkin sedikit flashback lah bahwa Bogor itu seperti apa dulu gitu kan. Bahwa Bogor itu tahun era 90-an khususnya zaman gua lah. Tahun 90-an tuh musiknya tuh seperti apa sih? Dunia musik itu seperti apa sih kayak gitu. Ya, seperti yang kita gambarkan di sini bahwa dulu memang di Bogor tuh seru main bandnya banyak, acara-acara juga banyak gitu kan. Nah sekarang udah mulai nih Ya Bogor juga. mudah-mudahan ya mungkin lebih seru dari tahun-tahun gua, mudah-mudahan ya lebih oke lah pastinya kan gitu kan. Ya inilah salah satunya kawan gue yang gua ceritain bahwa di Bogor itu gua nggak bisa akan lupain kawan-kawan karena disinilah tempat gua ngeband, gua tahu musik ya inilah lewat kawan gue ini Krista ini beliau ini. Yang regata ini. Regata itu, regata. Dan ada satu juga Pin yang gue rasain gini. Kalau dulu artis-artis dunia apalagi ya untuk masuk ke Indonesia, Bogor apalagi itu kayaknya satu hal mimpi. Tahu Metallica, tahu Bon Jovi gitu. Nah, waktu tahun 9 berapa itu? 5. 5-an ya waktu Meta Eskultura di Lebak Bulus, pembukanya itu Edane. 3 kalau 92 apa? Enggak dong. Kan Eki keluar Mas Eki. Mas Eki ya maksudnya nggak lama dari 90-an lah itu. 92, sorry. 92. Karena album pertama Edane kan. Ya, ya 92 Iya, misalnya 92 ya. Itu kan kita ngelihat Sepultura itu satu band idaman gitu pada waktu itu ya. Sepultura. Termasuk juga termasuk Iya, juga tahu, Edane. tahu. Dan saya sebagai salah satu penonton di sana gitu. Jadi ngelihat ngelihat tuh kayak jadi Kok lo nggak ngomong sih nonton lu sama belum di gua? sana juga. Enggak, lu di Bandung, Pin. Oh, di Bandung. Lu nonton sama kakak sama Derly. Oh. Gitu. Itu Termasuk umur berapa, sama umur berapa? Bara. Saya kayaknya kuliah tinggal 1. oh ya udah oke lah itu kelihatan Kurang lebih adrenalinnya kita kayaknya muncaknya Iya. karena ngelihat itu ya. Karena memang masih ngelihat band-band pada waktu itu kan memang satu idola yang kayaknya mustahil gitu untuk ya jarang-jarang kan kita juga nggak ada internet kayak zaman dulu Iya, gitu. nggak ada. Gitu. Nggak taunya saat ini selain memang band-band itu juga udah mudah kita akses lewat media internet dan salah satunya salah satu kebanggaan saya juga akhirnya ternyata band yang saya favoritkan Edane itu sekarang diisi vokalisnya oleh Sahabat sendiri ya. benar itu hal yang gimana ya hal yang Bangga ya. bangga juga Pasti bangga. nggak nyangka gitu. Ih temen gue loh ternyata. Ya. Luar biasa Bang, lu berarti menginspirasi. Mau nangis-nangisan peluk-pelukan boleh. Masa jangan di depan. Dan lirik-lirikan aja kayak ngeklik gitu ngebatin. Ya, artinya gitu tuh. maknanya tuh sangat-sangat dalam bagi kita. Kalau saat ini kan semua akses mudah gitu ya, bahkan juga ya nggak usah band-band yang ibarat dengan ngeluarin skill-skill ya dulu kan seperti itu kan. Kalau sekarang semua bisa diakses banyak, akhirnya nggak jadi satu hal yang eksklusif lagi karena kita terlalu mudah gitu, apalagi keluar masuk ke. Iya dan kayaknya sih seleksinya nggak sekuat dulu. Kalau dulu kan kita mau seleksi mulai dari contoh deh kalau band mau panggung aja dulu seleksi tetap manggung dulu kan. Tetap di studio kan dilihat dulu. Oh iya, benar-benar begitu. Kita ada. kan dulu gitu. Nah, kalau Kita dulu sekarang gitu, betul. yang bisa viral di salah satu media sosial itu bisa tinggal dicomot aja, dibawa. Iya. Mungkin. Ya, karena Emang beda-beda emang banget. begitu zamannya sih. Emang Kalau zamannya kita benar. ya sekarang kan kalau memang udah ada ya YouTube apa semua yang tadi gue bilang ya lu mau bikin apa aja sekarang tinggal lu mau bikin apa mau viralkan apa gitu kan benar. ya pilihan itu gitu. Dan itu juga untung-untungan sebenarnya. Yes. Mau pakai hashtag FYP juga kalau kagak FYP juga hashtagin aja yang banyak ya kan. Nah dari pertemanan ini nih kan udah 23 tahun ya
Lebih ya? 30-an ya. Tiga. Umur kita Oh, kan gue lagi muda-mudain umur berdua, kenapa jadi 20-an, jalan? 20-an. lebih lah. Berapa? Umur belasan itu masih sekitar Lebih. gue sendiri 13-14. Berarti sekarang gue 40-an? umur 17 tahun. Ya itu. 40 kan? 40 tahun kan? 30 lebih lah. 30-an. 30-an. 30 lebih. 30. 30. Iya. Berkawan, Oh kalau berkawan iya, Iya. kalau kita berkawan dari umur gue ya, kelas 3. Oh, enggak, ini maksudnya 75 ngeband ya? tahun Ngeband apa? enggak ini berkawan. Oh, udah lama. 40 berarti 41 tahun lah ada lah ya. Iya. Oh, 42 tahun. 40 kurang lah. Ya udah kalau enggak ya udah deh 50 aja deh. Tua amat lu. Enggak kayak kita kayak lagi nego harga ya ini. Iya gitu, udah lama, udah puluhan tahun lah sama. Nah, ada nggak kalian nih teman-teman semua yang nonton kita hari ini nih punya sahabat yang sudah hampir istilahnya ke golden age 50 tahun ya nggak sih? Ada nggak kalian? Gak ada pasti deh ada karena kan sekarang bersahabatan of benefit ya kan? Kalau nggak benefit nggak mau gitu. Kalau aku nggak, aku sama kayak Bang Ervin. Setiap tikungan canda lagi gitu. Tapi keren-keren. Mudah-mudahan ya yang pada berantem nih, yang temenan nih kayak gini contoh sayang-sayangan, saling support. Karena apa? Walaupun beda ranahnya, kita tetap saling mensupport dan akhirnya menjadi satu kebanggaan buat kita ya kan. Begitu, berkawan ya begitu. Gue sampai sekarang juga misalnya, misalnya gue ke Bogor, ya gue pasti Ngabarin. Krista, Ada di pasti mana? dia ada di mana. Salah satunya itu yang gue. Gue kalau ke Bogor makanya nggak bisa lupa setiap sudut kota Bogor ini pasti penuh dengan kenangan gitu. Ih, beneran deh, pengen ganti pertanyaannya boleh nggak? Soalnya penuh dengan kenangan di setiap sudut kota Bogor. Ada apa? Nanti, jangan yang sekarang lagi bahas dulu ini. Karir dulu. Nanti kalau yang setiap sudut kita di belakang ya. Tapi di record juga. Sebarin, gitu. Kayak gitulah kira. Oke. Luar biasa. Kawan saya. Saya berharap Gue. bisa terus Amin. makin saling support, makin anak-anak pun bisa jadi sahabat juga ya. Iya. Oh iya. Benar? Masih sahabatan juga. Iya. Anak gue tuh berkawan sama anaknya. Nah itu enak kan orang tua temenan, anak temenan. Jadi kalau lagi ngumpul kagak pusingin tuh anak lain. Iya. Pulang Jadi dulu. kalau misalnya gue ngumpul tuh beneran ya sama. Ya anak gue main aja sama anaknya dia, anak bahan. Istri sama istri, suami sama suami, anak sama anak, Iya. baginya rata ya luar biasa. Emang harus adil, Mas Krisna. Mas Krisna manis banget deh. Dibawa ke sana. Oke. Ini kita udah bahas tentang persahabatan Ya, dan kawan yang bersejarah yang mensupport Yes, Kak betul. Bang Ervin sampai bisa di posisi ini adalah ini langsung. Oke, senang banget ya tadi kita udah ngedengerin nih dua sahabat yang bisa jadi panutan buat kalian yang bersahabat, punya sahabat dan sahabatan, mohon tetap dijaga karena apa? Sahabat itu sangat berarti di dalam hidup kita. Yes. Tapi sebelumnya aku mau tanya lagi nih satu hal sama Bang Krisna. Bisa nggak Bang Krisna menggambarkan sosok sahabat Bang Ervin itu seperti apa di mata Bang Krisna? Tarik napasnya kencang banget. Iya, tarik nafas kencang itu karena memang berawal bukan apa ya. Ya saya bilang bahwa berteman itu akan muncul ketika waktu sudah berproses dan itu bukan waktu sebentar. Artinya hampir 40 tahun saya berteman bukan tanpa konflik. Oh, gitu. bukan. Oh, berarti Bukan kirain tanpa- baik-baik aja ya enggak? Enggak lah. Pernah. Bukan tanpa konflik dan bukan tanpa cacat juga, dan kita juga bukan orang baik, artinya ya kenakalan remaja gitu kan ya sampai Ini dengan- nakal. Nakal. Terus Jadi kalau sosok Bang Ervin seperti apa, saya susah ngegambarinnya karena jadi seperti berteman tapi seperti keluarga. Jadi gini, waktu almarhum Bahar meninggal, itu salah satu contoh ya, laki-laki anak metal. Saya seharian begitu dia meninggal,
bisa nangis. Anak metal bener. bisa nangis. Nangis. Dan yang saya di luar dugaan saya, Bang Ervin kan telepon rumah bareng, sekarang di mana kan jalannya dia kurang apa kan. Jadi pada saat mau masuk terus ketemu saya Pandu, mata udah betem. Begitu dia keluar, dia nggak berani buka mobil dulu, pintu mobil, tapi dia nangis gitu. Nah sekarang saya nggak ngomong gimana apa arti nangis itu, gitu kan. Jadi kalau saya bilang apa arti persahabatan, ya mungkin bisa dilihat dari tangisan itu sedalam apa gitu. Berarti Bang Ervin ini juga berarti sekali ya di dalam kehidupan. Iya akhirnya kita berempat ya, khususnya Bahar, gengan dia, nih berempat ya. Bang Ervin, apalagi kita teman main kecil, teman Susah sekolah, senang dan kita bareng-bareng. juga main band. Terus juga kita dipisah dengan waktu dan keputusan untuk kita memilih hidup, sampai akhirnya kita ketemu udah bawa anak, dan anak-anak kita yang dulu kita main tuh usia mereka gitu kan. Ya kesannya, maknanya ya saya nggak susah gambarin, tapi itulah mungkin air mata itu bisa mengungkapkan persahabatan kita. Luar biasa. Berarti dalam banget ya. Persahabatannya bukan diukur hanya siapa. Anak Bang metal loh, Ervin. maksudnya anak metal bisa nangis gitu. Ya? Kebayang kan? Ya tetap aja Bahar hatinya itu ya. pemain drum regata. Itu sahabat ya kita berempat ini kan, Nakal Bahar, bareng Krisna. gitu ya. Nah, beliau itu meninggal waktu itu kan 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. Itu salah satu kesedihan yang gue nggak pernah nangis waktu itu. Gue jarang orang nangis. Nah, gue sekalinya keluarin air mata di itu ya waktu Di situ. sahabat gue meninggal itu. Karena gue anggap gue kayak kehilangan sosok saudara, kayak kakak, kayak adik, kayak gitulah. Dan gak sangka juga ya, Yes, ternyata dia mendahului kita Betul, gitu ya. betul. Itu sangat sedih banget bagi gue itu. Di situ gue benar-benar merasa gue kehilangan kawan gitu yang tadinya ngeband bareng gitu kan, kayak gitu. Sedih. Ini ada sesi dari mulai Yes, ya, sampai gitu. nakal ya. Yes. Terima kasih loh Bang Krisna sudah mau menemani kita juga di sini, dan senang banget tadi sudah sampai menceritakan tentang arti sahabat, dan berapa puluh tahun ya, hampir 42 tahun lah Iya, kira-kira. abang-abang ini bersama terus menerus, dari mulai merah putih ya kan, Biru. sampai sekarang hitam ya kan, dan udahlah warnanya sudah ada di sini, jadinya ya tidak terukur dengan waktu juga, bahwa sahabat tidak melaluinya juga bukan hanya tidak ada konflik, tapi tetap ada konflik, bahkan itu menjadi bumbu untuk mempererat Ya, persahabatan betul, ya. betul. Itu pun saya alamin ya. Ya, semuanya ngalamin, kayak hidupnya udah lama banget ya di dunia ini ya. Iya, gitu. Sebelum kita menutup segmen yang kedua ini, tentunya juga aku pengen nanya nih. Tadi kan dari sahabatnya menggambarkan tentang siapa Bang Ervin. Nah, sekarang gantian. Bang Ervin mengungkapkan seperti apa sahabatan, atau pengalaman, atau menggambarkan tentang Bang Krisna. Wah, oke. Sosok Krisna bagi gue ya tadi mungkin sedikit banyaknya sama. Jadi bagi gue itu Bahar, Krisna, Amin itu ya khususnya buat Krisna ini ya, bagi gue bukan lagi kayak kawan aja gitu. Ya udah kayak adik kakak lah gitu, udah kayak saudara, dimana gue harus. Dan yang gue seneng itu ya itulah arti sahabat. Dia tuh nemenin gue itu di saat gue waktu keluar dari edane, dari apa gue susah seneng, dia support gitu. Itu yang gue lihat dari perkawan. Nggak pergi ninggalin gitu. Bahkan dia support gue bagaimana ini. Itulah yang membuat gue seneng sama sahabat gue ini Krisna. Yang gue salut lagi, dia ini emang orang suka musik ya. Dia suka musik, walaupun dia mungkin tidak ini gue lah yang masih fokus di musik, tapi Krisna bisa bangkit, bisa bangun dengan jatuh bangunnya. Yang gue tahu juga dia tetap konsisten, dia tetap bahwa dia harus menjalani hidup ini dengan baik dan benar kayak gitu kan ya. Contohnya kayak sekarang yang gue dengar kan
walaupun nggak di musik tapi dia masih ada juga sangkut paut sama musik, kuliah ya apa di musik sampai mau bikin apa itu Cis, lu podcast apa kayak gitu ya, gitu. Ya, saya dekat kepentingan di musik tapi secara sosiologis. Nah, gitu. Jadi masih tetap di musik gitu. Terus itu yang gue salut. Jadi nggak berhasil di satu ruangan, pasti kamu akan berhasil di ruangan yang lainnya. Ya. Apalagi hebat banget Bang Krisna ini bisa meredam ego yang sebenarnya pengen banget di musik, tapi akhirnya pindah haluan. Yang ada musiknya juga sebenarnya, tapi memang pindah gitu ya. Cuma luar biasa loh. Nggak semua orang juga bisa meredam egonya dia untuk pindah di zona yang bukan kenyamanannya dia. Itu juga nggak gampang buat semua orang. Jadi patut kita applause juga ya buat Bang Krisna dan juga Bang Ervin, luar biasa tadi. Semoga juga bisa saling nanti curhat-curhat, mungkin langsung nyanyi gini di dunia tipu berduaan kan bisa ya. Biasa ada rembai gitu ya. Oke, senang banget ya segmen kedua. Bang Ervin sudah mengajak sahabatnya yaitu Bang Krisna, dan di segmen berikutnya yang pasti akan ada satu orang lagi yang diajak yang sangat berarti banget buat Bang Ervin. Itu siapa? Tunggu aja. Yuk kita lihat dulu yang satu ini. Yeay. Latika Beauty Care, jangan ragu tunjukkan cantikmu, berikan kebahagiaan, caring, inspiring. Hai, ketemu lagi di segmen yang ketiga, segmen terakhir kita yang tentunya tadi aku sudah bilang kan akan mendatangkan atau menghadirkan seorang yang sangat berharga di dalam hidupnya Bang Ervin. Itu siapa? Tapi nanti dulu kita akan tanyakan dulu beberapa persoalan, karena hidup banyak persoalan dan persoalan harus dijawab. Esai kali ABC. Oh ABC, enggak sekarang esai. Sekolahnya lebih ribet sekarang. Aduh sedih banget deh. Nah ya, aku pengen balik lagi nih kita tadi kan kita udah ngebahas tentang sahabat, kita juga udah ngebahas tentang awal mulanya Bang Ervin sampai diistirahatkan terus comeback again. Ada lagunya juga nggak ada comeback tapi calm down. Sambung-sambungin ya ini mulut cuap-cuap ya. Ada pertanyaan aku nih yang pengen banget aku tanyain. Lagu Hell Edan gitu ngomong lagi kudu Hell Edan. Itu jadi salah satu lagu yang epic dari Edan. Ceritain dong tercetusnya single Hell Edan itu gimana? Single Hell Edan. Tadinya itu sebenarnya lagu itu ditulis sama Mas Eed Syahali. Itu kita ada rencana tour ada mau manggung ke Malaysia. Waktu itu. Oh, nggak jadi. Hell Edan, kita bicara Hell Edan ini 2015. Udah mau pesen tiket nih. Nggak jadi. Terus waktu itu mau bareng sama kalau nggak salah nih. Bukan. Sepultura. Yes. Itulah terciptalah lagu Hell Edan itu. Makanya lirik-liriknya gitu kayak semangat. Semangat, motivasi. Bahwa kita band dari Indonesia yang itu deh, gitulah kayak gitu. Iya, memang lagu-lagu metal memang lagu-lagu membuat orang semangat sebenarnya. Ya itu single Hell Edan tuh dari situ sih. Hell Edan. Hail. Itu Hai, salah ya. Beda ya. Beda sama Digi Live waktu itu diproduksi sama Digi Live. Sama Digi itu Live. yang provider di sana ya. Yes. Iya, aku tahu banget kok tentang Malaysia. Soalnya aku yang bikin Upin Ipin itu. Enggak, bohong. Serius gak? Enggak, bukan. Enggak lah. Itu prosesnya sih, itu single ya. Single Hell Edan ya. Gak apa-apa, kita doain semoga jadi ya bisa berangkat ke sana menggaungkan Malaysia. Udah pernah sih ke sana, cuman waktu itu enggak sama ini, enggak sama Sepultura. Ada manggung lah, ada manggung. Itu di mana? Di Malaysia, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Ya, daerah situ. Tapi emang di gang apa, jalan apa lupa.
Gang Imbi kayaknya, Gang Imbi tempat kita mau makan banyak tuh kan ada. Nggak tahu namanya. Ya kalau nggak Imbi, Umbi ya. Jadi Edane pernah. Nanam ujung-ujungnya ya, bukan nyanyi ya Edane ya. Itu lagu Hail Edan itu deh. Kisahnya segitu. Oke. Selanjutnya. Tararat. Oh, oke. Enggak. Enggak ada yang Newport di sini tuh. Iya, benar. Pada tenang amat sih. Oh ya hidup. itu lirik tulisnya di kita berempat tuh, ada Mas Eet, saya, ada Hendra tuh Hendra Zamzami rhythm, sama dulu ada Oktav, tapi Oktav udah keluar sekarang dari Edane. Sekarang kita Edane pakai additional player bassnya gitu. Jadi Oktav keluar. Bisa ini aja ya. Iya, betul. Kayak gitu. Itu tulis liriknya berempat itu. Cuman lagu Mas Eet itu. Perebutan nggak sih nulis lirik? Enggak ya? Enggak juga sih. Ya, ini aja apa? Berjalan aja ya. Gini, abis ini kayaknya enaknya ini nih. Gitu. Ini. Ini cocok gini nih, Asik. kayak gitu lah. Gitu kalau gitu asik. Namanya musyawarah mencapai mufakat. Pancasila yang keempat. Oh. Sekolahnya lagi benar soalnya. Oh iya. Ngegantiin anaknya. Oke, lanjut nih. Ada single juga apa ini ya? Single. Si Bangsat Satu itu. lagi. Oh, itu single juga. Single juga. Wih, coba. Single. Si Bangsat itu berkolaborasi. Oh iya, betul. Dengan Bagus Netral. Benar. Betul. Kenapa milih Bagus Netral? Itu Karena bagus. sebenarnya dari karena bagus. Dan netral bagus. juga ya. Iya, karena bagus dan lagunya bagus memang. Oh, lagunya memang bagus. Bagus banget. Makanya dipilih sama Edane waktu itu. Sebenarnya kalau yang gue dengar itu Mas Eet sama kan sama Bagus, Om Bagus nih, Ombak nih, Om Bagus. Om Bagus sekali ini ombaknya pasang. Memang dia ya sering lah berkawan lah mereka. Ya dari dulu yang gue dengar dari Mas Eet tuh dia mau lagunya dari karyanya Bagus. Oh. Gitu kalau gue yang denger cerita ya, mana lagu lu? Kan buat Edane mana? Gitu. Karena Mas Eet ada lu suka sama lagu netral juga gitu. Lagu makanya bisa collab gitu ya. Iya, makanya karena akhirnya Mas Eet itu kan orangnya agak gimana gitu. Jadi memang dia pengen hasilnya maksimal gitu kan. Gitu. Pertama juga waktu gue jujur aja, waktu pertama kali dikasih lagu itu gue agak heran juga waktu itu karena masih mentah sih musiknya waktu itu kan, masih aduh beneran nih Edane begitu kan, kok aduh gue agak ini aja aneh gitu kan, ya jauh lah dari apa karya-karyanya dari Edane yang biasa kita mainkan. Tapi terus ada lagu ini yang dari Bagus ini, tapi ya takjub juga sih. Tapi emang Bang Ervin juga kan yang nyanyi kan? Nah, jadi pada saat itu kayak itu kan gue cuma dengar waktu awal doang. Setelah sekian sebulan atau semingguan atau kurang lebih gitu deh. Pas gue balik lagi ke studio, ternyata musiknya udah dirubah sama Mas Eet, di aransemen lagi sama Mas Eet, ya jadinya dikit ya. Ternyata jauh dari yang awal gitu. Penasaran kan? Nah, tungguin dan pantengin terus karena apa? Kita akan minta Bang Ervin udah jauh-jauh datang ke sini, masa kagak ngeluarin suaranya sedikit kan? Tapi nggak sekarang. Kalau sekarang itu kita akan memanggilkan siapa nih? Seseorang yang sangat berarti di dalam hidupnya Bang Ervin. Siapa lagi kalau bukan buah hatinya, yaitu Vinka. Vinka apa Vinka? Vinka. Hai Vinka. Aku sama cowok Insta famous. Pengen banget, jangan lupa sama teman-temannya suruh follow ya. Masuknya Bogor Daily-nya. Siap. Coba salim-saliman dulu dong sama bapaknya. Aduh. Gak pernah gini ya. Wah, ini berarti bincang Bogor Daily bisa membuat seperti ini. Ada satu fenomena. Enggak, kita sering ya. Sebenarnya nggak perlu ungkapan pakai body language ya. Sebenarnya dari hati ke hati pun sudah. Aku sayang kamu. Aku juga sayang. Ya, gitu. Ya kan, namanya anak sama bapak tuh ada kontak batin, ya kan? Ya kan? Diulang lagi, ya kan? Ges tutup capek. Vinka, hai. Ya, sapa dulu dong untuk bincang
Bincang Bogor Daily luar biasa ya. Ih gendut ya. Jangan khawatir, itu karena dilebarkan. Nanti kan kalau di sini dikecilkan. Oh iya. Apa kabar saya yang sering di sini? Untuk saya tampak jauh. Kalau kamu tampak dekat. Kalau kamu tampak hati-hati. Raja minyak dikelilingi cewek-cewek Oh cantik. iya dong. Iya, jangan bilang mama ya. Vinka apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Umurnya berapa sekarang? Sekarang baru 21, baru kemarin. Oh masih fresh. Wih, baru kemarin. Iya, Kemarin 13 September. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wah, luar biasa loh, nih bangku emang panas bener ya. Iya. Apapun terjadi di Kuenya sini nggak ya. ada. Bos. Tapi duluan gua sama. Gua 6 September. Iya kan udah lewat banget itu. Dari dulu ada yang ulang tahun lagi nggak mau dinyanyiin? Nggak selesai nih segmennya, luar biasa loh. Ke 21. Ih, apa aja yang udah dilewatin selama 21 tahun ini? Menyadari bahwa hidup itu keras. Karena lagu metal Musik itu keras. memang keras. Karena musik papa itu keras. Tapi papa bukan orang yang keras. Bukan. Karena kalau papa keras, papa batu. Rock. Nah, itu nyambung kan, masih nyambung kan? Pintar-pintar si Salma Cala. Terusin. Mengakui diri sendiri bahwa hidup itu memang keras. Terus coba Vinka, kamu jangan memandang situ ya. Nikmatin aja, kameranya ada di sebelah sana. Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Jadi saya akan mulaikan mati lampu ya. Nanti kita akan tinggalin sebentar lagi ya. Iya. Jangan lupa baca doa. Moal angges. Iya. Ayo Vinka, itu sekarang ngapain aja nih kesibukannya? Kalau sekarang lagi kuliah, baru naik semester 5, terus apa lagi ya? Mungkin musik juga masih. Musik jalan juga ya. Masih main musik. Bukan baru sih, udah lumayan lama ya, 2019 ya. Dari 2019 emang. Bukan ngeluarin single. Oh, waktu itu. 2019 mengeluarkan single. Tapi kamu tetap single kan? Masih single sampai sekarang yang ya. mau boleh lah. Boleh. Jadi jangan lupa follow Yang ya. mau boleh, cuman ini dulu, tanya dulu ke sini. Audisi. Lemes gue mah kalau udah nanya ke sini. Kejang yang laki misalnya. Gimana ngomongnya? Papa. Gitu ya. Papa. Gitu. Enggak mungkin gitu. Minimal kok geli banget. Izin, Pak. Gitu. Boleh. Gitu itu juga aja ya. sih kesibukan aku, main musik, kuliah, terus belajar, udah gitu aja. Sama sibuk inilah, karena kan juga kuliah sibuk ngekos. Sibuk. Iya, Ngekos aja sibuk ya? sibuk ngekos. Apa lagi? Lagi nggak ngekos. Nggak ngekos, lebih sibuk lagi. Jarak kali yang Ya, jauh. sebentar lagi dia mau ke Thailand soalnya. Wah, ngapain? Swadika. Nggak tahu, makan lahap. Bang. Geus dalang kan tadi yang geus. Atos, ngomongna kasar aing mah sudah. Geus gerak ulah dipancing. Ya, mau KKN di sana. KKN nari. Bukan, syuting. Oh, syuting. Enggak KKN masuk juga dari Hollywood ke Ya. syuting. KKN itu ngajar di sana. Ngajar? Ngajar anak sekolahan di Thailand. Wah, luar biasa loh. Sekolahan Thailand aja sampai panggil Vinka dari Indonesia. Berarti Indonesia luar biasa, tepuk tangan lagi buat Indonesia. Merdeka. Kalau salam anak metal gimana? Ada. Oh, apa? Ada. Nggak ada. Enggak, kalau edannya sih cuma hell edan gitu aja. Oh, hell Edan gitu. Gitu Oh, aja. gitu he. Tuh kan bener kan si hey El itu hey Edan. Lucu aku. Ini ketawa dong. Bagus. Nomor rekening siapin ya. Terus pilih main musik apa? Katanya senang musik. Iya. Kalau difokusin drum. Tapi dulunya awalnya ini piano. Dulu bapak yang ngajarin. La. Oh enggak ya? Oh gitu. Cekokin. Aku juga bisa piano, tapi lagu Ibu Kita Kartini.
Do re mi fa sol Iya, mi gitu. do. Ya itu doang. Dari Ya, situ dulu dia. Sampai situ doang lagi. Enggak bisa lagi terusin. Iya itu paling. Terus pokoknya kalau aku dari awal belajar musik sama Papa itu piano dulu. Piano. Dikasih yang terus- tenang enggak. dulu kali. Kalau waktu di SD pianika. Piani. Oh ya, pakai gitu. Yang itu tuh. Asal tiup barijeng Pokoknya suaraan ya piano. kadang kayaknya. Terus piano, terus naik ke gitar. Terus apa ya Naik ke kalau- gitar, berarti gitarnya ada di atas. Iya, jadi aku Naik. latihannya di atas kalau main gitar. Oh bener banget, tahu banget. Ya rumahnya tingkat 2 ya? Tingkat 1 sebenarnya. Tingkat 1. Ya, cuman digenteng di atas. Naik ke atas. Genteng. aku, iya. Oh berarti belum ujian kan? Kalau masih tingkat 1. belum, Iya. masih Mana gue demen kalau ngomong sama anak milenial. Jadi awalnya piano, terus tiba-tiba gitar. Ah, gitar kieu ya. Gitar tuh sebenarnya aku kepaksa ya. Karena sebenarnya waktu itu ada tugas seni musik waktu aku SMP. Terus aku kan nggak mungkin bawa piano kan. Wah tuh gede, Ribet kan. ribet. Akhirnya, Mindahkeun we live musik. bawa gitar, belajar gitar. Terus masih lagu pertama itu lagu zombie. Zombie gitu. Iya. Enggak ya? Gue nggak pernah bisa nyanyi loh. Apalin liriknya nggak pernah satu. Indonesia Raya masih agak Nyanyi sih dia sebenarnya lebih nyanyi dulu awalnya. nyanyi juga Ya, kan. awal pertama banget sebelum nyentuh musik nyanyi. Kayak Ikut Melly lomba-lomba. Charis ya, Melly. Malah Gua nyanyi mbak Sunda ya aku nyanyi teh. Sunda aja dia. Nyanyi Sunda. Iya. Ngawi. Pupu, pupu Sunda. Apa sih pupu? Pupu teh apa ya? Yang gimana sih? Ngawi pan ngadongeng kos nyinden teh pan. Yang kayak gitu. Ngawi. Yang apa lagunya ya? Lagunya coba sedikit. Waktu SD itu. Ah, udah. Gak apa-apa bubuy. Masih ingat Bel? Bubuy diaduk apa diacak. Iya kayak gitu. Ya kayak gitulah. Ya enggak salah. Aku mah jangan ngikutin aku mah salah. Apa ya lagunya? Apa coba? Lupa ih. Coba dikit, spill. Bubui bulan aja lah. Boleh bubuy. Tapi ya sekilas kayak gitu. Tarik nafas. Buang di bawah. Duh. Bawa cair. Cai mah kewe nyangkanya. Cair. Aya eta yang body. Ayo cai lagi ayo cai yang Yang body teh untuk cair. Sarua licin. Lesang. Ya. Bubui bulan sangrai bentang panon poe di Sate. Di sate. Aduh. Tapi gue demen dia yang lagu Jawa tuh apa sih? Oh, Satyo. Joko Tingkir. Next rolling. Apa gitu? Setio. Tuh dia bisa tuh. Gue bilang lu belajar di mana? Gue bilang. kumaha ya? Ora Ya kayak popo. gitulah. Gue bilang kok lu bisa lagu itu? Gua aja Setio nggak bisa. kalau enggak setia. Yo, sesetia ning ati nyong. Iya, kayak gitu. Poholah. Lupa gimana? Saking banyak budayanya Indonesia. Dari gitu ngomong lah. Setio ya poho lah gitu. Campur ngeblend karena gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Itu sorangan. Nah setelah vokal dia banyak juara. Pernah ikut Ya iya lomba, atuh orang juara. suaranya juga bagus. Akhirnya malah nggak tahu malah jadi drum dia lebih ke drum. Lebih ke drum. Gak mau sama papa. Entah cangkelin. Gak mau sama kayak papa. Gak mau sama kayak papa. Kenapa? Tadi bandingin. Oh iya benar. Takutnya ya. Akhirnya papanya ini kok nggak ngajarin apa jadi kan tahu plus 62 mah atuh udah nggak sesuai biasa kan. Nyor. Nggak apa-apa. Kalau memang punya bakatnya kenapa enggak ya? Iya. Tapi emang kalau main musik sambil nyanyi itu punya plus-plusnya luar biasa sebenarnya. Apalagi perempuan. Di Indonesia jarang banget. Kamu kalau bisa sampai sukses, Amin. Amin. kayak Miley Cyrus kan dia. Iya. Oh iya. Ting 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 ting. Tolong dibantu ya pak ya.
Maknya tinggal ngegedor wes. Maknya tadi bantu. Ya gitu. Jadi translate yang ada di bawah ini. Maknya tadi bantu. Luar biasa ya. Lihat. Mm-mm. Main drum ya. Iya, tapi emang aku milih main drum sebetulnya mah. Sakit nggak tangan? Gitu. Sakit kalau main drum mah. Oh, pegal ke sini. Kesini, Uh-uh. kesini. Melepuin itu. Oh, melepuh. Emang pasti ada Berdarah. melepuh. Oh iya itu kan kayu ya. Iya, sakit kan Gesekan dia. juga ya. Mm-mm. Oh, makanya aku tadi bilang juga karena pas aku tahu kamu juga main drum, kan perempuan ya biasanya nggak milih jenis alat musik itu, pasti itu yang dihindari karena effortnya besar, tenaganya juga harus siap besar. Kenapa kamu bisa pilih drum gitu? Pertama karena emang awal aku ngelihat ya, kan aku ngelihat Om Fajar. Fajar Oh, tuh Fajar drummernya iya yang drumnya Edan. Edan ya. Awalnya biasa aja sih, cuman kok kata aku Kamu ngeliat Om Fajar dari ngeliat kan, bukan maksudnya ngeliat cara mainnya kan? ngelihat mainnya, maksudnya lagi pas di Papa manggung, aku pernah ikut beberapa kali gitu. Nah yang ketiga apa keempat aku langsung pas melihat kok kayaknya seru Kayaknya gitu, seru ya? menantang gitu. Terus di momen itulah aku kayak pengen lah coba-coba belajar. Awalnya masih coba-coba, terus Lama-lama saya ketagihan keterusan gitu ya. kan. Anggap aja saya mawar gitu kan. Keterusan. Kan Ya suka Allah. gitu ya. Terus akhirnya aku ikut les karena aku pengen belajar, bener-bener pengen tahu kan. Biar lebih pro ya. Ya les aku awal ada di rumah. Oh di rumah latihannya? Maksudnya di daerah rumah ada Studio? ada Guru drum. drummer. Iya, guru drum dia. Kebenaran banget ya? Iya, udah deket sama situ. Akhirnya dia latihan. Latihan lah di situ. Gue sih udah gak ikut campur, soalnya gue udah dia. Ya notabene gue nggak tahu juga main Tetap drum. ikut campur juga kan? Bayarin pak. Tetap ikut Aku campur. ngomong, Daddy aku mau belajar drum. Manggilnya apa? Daddy. Daddy. Oh my, I could call you daddy. I'll call you daddy. Oh my Iya god. sebenarnya kalau itu kan karena nenek dia ini memang guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Jadi sebenarnya itu ya dari joking lah, sebentar bercanda-candaan daddy, mami, daddy. Jadi begitu. Jadi keterusan. Ya, nggak apa-apa lah kan daddy juga tetap panggilan sapaan untuk papa ya kan. Asal jangan panggil daddy gitu. Mama atau daddy. Mana daddy mana dad? Pak Daddy. Pak Dedi. Pak daddy. Tit langsung cus. Iya, terus akhirnya belajarlah di guru ini kan. Belajar terus gak lama kemudian kakek Yai. Oh Yai, kakek tuh Yai. Kakek Yai. Dari papa. Saya kan orang Palembang, gue orang Palembang. Banget orang mana sih sebenarnya? Kalau Bang dari tadi gue sampai bingung bang. pindah-pindah. Bang mau orang mana bang? Abang seluruh Indonesia sama seluruh luar negeri bang. Maruk ini. Iya ada semua karena orang tua kalau darah asli Palembang, ada Ambonnya. Ada Mama Ambon. kan Tadi aku dengernya Ambon. Iya, Sekarang ada lahir gue di Palembangnya. Cimahi. Bukan. Kecil besar sampai remaja di Bogor. Sabar ya bang. Jangan nomaden, please ya. Udah kan tentukan pilihanmu. Mulai dari sekarang 3, 2, 1. Enggak juga. Jadi banyak campurannya. Iya, terus kakek Yai pertama kali beliin ya buat aku Beliin drum. drum elektrik. Wih. Iya dibeliin. Kalau drum akustik gandeng kan berisi. Oh benar. Di rumah udah nggak ada peredam dulu kita ya. Sampai sekarang nggak ada. Gandeng. Ayo tetangga kumaha? Aman lah. Aman ya. Udah ini bayar. Bayar parkir. Bohong. Parkir suara. Bohong. Aman lah pokoknya. Terus akhirnya belajar di rumah. Aku stop di kursusan yang awal ini. Terus aku pindah ke Symphony Music School ya gitu. Dimana papa juga ngajar di situ dia. Oh papa juga Iya, ngajar. papa di situ ngajar. Kamu manggilnya papa apa daddy sebenarnya? Jadi random aja sih lah. Random nggak? Yang mau. Kadang manggil kakak. Emang lagi pengen ya. Oh jangan udah daddy sama papa aja. Kalau nggak, kamu udah makan? Oh gitu. Kacida. Bercanda, nggak pernah. Ya janganlah ya. Nanti aja kalau di rumah Terus apa tadi apa mana? Oh iya, akhirnya Yai. di Symphony Di Music Symphony. School.
di situ cuman berapa ya, paling setahunan, enggak setahun, lebih paling 9 bulanan segituan, terus sisanya langsung otodidak Sendiri aku ya. Kan udah ada YouTube juga, terus paling nanya-nanya ke Om Fajar ya, nanya-nanya ke Om Fajar, terus nanya-nanya ke aku ikut itu dulu ID Karawang, Indonesian Drummer. ID Karawang. Karawang digoyang. Gitu. Terus ikut perkusi sama sana gitu aja lah. Yang penting sibuk lah. Cidanya Beda ya, emang Vinka emang suka di situ emang. Teman-teman tapi gimana, senang nggak kalau Vinka lagi pernah manggung tapi ya? Sama anak-anak pernah, sama anak SMA, sama anak aku SMP nggak pernah, nggak ada band. SMA. Iya. Sama anak SMA. Aku pernah ngiringin guru. Oh, guru. Ya, Ngiringin waktu itu kemana? Di waktu lagi acara perpisahan. Kira ngiringin bukan guru ke perpisahan. ruang guru. Enggak ya? Jadi ngebayangin ngiring. Jadi ngiringin bebek. Eta maksudnya ngegiring Ngiringin guru. entong. Ayo masuk ke ruang guru, kenapa? Bentar lagi pelajaran mau dimulai. Gitu. Nggak ngiringin guru. Waktu itu guru mau main band, aku yang ngisi drumnya di situ. Terus sama anak-anak kelas juga. Siapa ya ini yang main drumnya, ya udah aku gitu. Ya intinya main sama siapa aja, kalau di sekolahnya ya sama teman-teman sekolahnya. Nah cuman waktu belakangan karena gue kan suka manggung juga tuh sendiri tanpa Edane misalnya. Ya gue pakai Vinka main drumnya gitu. Oh, Beberapa sendiri. kali. Jadi main drum juga sendiri. Main drum, ya drum gitar Vinka. juga Nggak ada sendiri. gitar Oh, enggak. juga. Ada band, gue bikin band. Ada. Gua bikin Kirain band. dari gitar terus pindah ke drum terus ke bass gitu. Capek amat hidupnya. Jadi gue bawa Vinka drummernya gitu, drummernya Iya, ada bagus. gitu. Ya, itu sebenarnya juga udah bentuk support dari Daddy untuk kamu kan. Iya, Itu support sangat yang sangat support. luar biasa loh. Sangat papa sangat berpengaruh dalam musik aku. Kalau aku sih kalau punya papa yang kayak gini, aku akan manfaatin. Karena kapan lagi? Iya. Ya enggak? Nah, cobain. Maksudnya pergi show. Mumpung papa masih punya posisi, jadinya aku sih kalau itu aku pasti manfaatin. Benar, bukan karena aku takut jadi karena papanya, enggak perlu kayak gitu. Sikat aja karena kesempatan belum tentu dapat di tempat orang lain. Jadi kita yang punya kesempatan maksimalkan. Nanti satu waktu kita bisa bantu orang. Asik, ya enggak? Mama Dede curhat dong. Mohon maaf, kali ini bukan jadi Mama Dede. Bukan. Mama lebur. Oke. Nah, kalau aku pengen tahu kan papa nih sudah menjadi vokalisnya band Edane. Edan jadinya gitu. Apa kamu suka nggak sama lagu-lagunya dari banget. band papa? Banget. Seorang perempuan. Iya, aku juga bingung kenapa ya. Kenapa kayak gitu ngomongnya? Pancing. Terus Tapi emang bener suka. suka. Mm-mm. Segitu yang Iya. gitu. Aku kan dulu aku kan kuliah sambil kerja. Kalau aku berangkat kerja, aku suka dengerin lagu papa. Oh, buat penyemangat. Penyemangat. Nah, kan eta. Sama ini jadi ngegaya. Asal kayak masuk gitu ya kalau lagu itu kan aing gitu ya. Mun bahasa Sunda namanya bener aing ya. Tapi orang Okeun ngeliat ya. Terus motor enggak nyalip we. Naon sih bisa gitu. Bisa gitu enggak ya? Jadi semangat gitu dengerin lagu papa. Tapi emang bener lagu Edane emang enak-enak. Aku akuin. Luar biasa dicintain sama anaknya. Suka. Jadi anak juga menjadi fans buat papahnya, itu luar biasa juga. Kadang kan ada anak-anaknya apalagi nyaman sekarang. Apaan sih Pak? Masa lagunya yang kayak gitu sih? Ada aja kan? Ini anak ikut mensupport juga, berarti luar biasa. Di Bang Ervin ini dikelilingin oleh orang-orang yang benar-benar mensupport. Iya. Itu nggak semua orang juga punya kesempatan kayak gitu. Kadang ada yang gitu. Dia waktu kecilnya sama, jadi nggak heran juga kalau dia suka musik. Oh iya, aku Dengar kan juga. dijedak-jedugan wae. Waktu kecil saya suka bawa dia. Gue waktu sebelum sama Edane kan main di kafe nih cerita itu. Jadi pernah gue suatu waktu gue bawa, dia masih kecil waktu itu. Jadi gue manggung tuh, ya kira-kira jarak ini panggung ya dia di situ di bangku situ kan, nggak jarak mungkin sekitar Kenceng 1 juga meter kan? kan kenceng itu. Tidur dia. Ini antara udah males ngelihat bapaknya manggung atau
Nggak ngerti aku Tunggu juga. gue. Udah biasa dengan bu gitu. Udah biasa dia. Itu jangan dibiasain ya. Kan kita juga kadang-kadang suka ada gempa tiba-tiba gue santai gitu mau ulah gitunya neng ya. Ya, ulah. Dia udah biasa. Apa dia. ya lagu Indonesia teh Apa yang kamu suka? Paling kamu suka lah. paling aku suka Yang sering diingat gitu. Living Dead. Living Dead. Living Dead. I really like that. Asik. Living Dead. I really like This is English Day. English time. Or EF. Iya, Nah, pokoknya. ngomong-ngomongin Living Dead, Ya. aku punya satu Apa? narasumber yang tadi malam aku kulik. Buka contekan dulu. Oke, siap. Mau kamera jangan ke saya, Contekan, ya. cukup suaranya saja. Gitu. Jadi, menurut dari result di YouTube, menurut bahwa Living Dead itu yang melihat viewersnya itu 1,3 juta. Oh ya? Iya. Sekarang ya. Dan yang mengomentarinya 2.500. Keren banget. Dan ada dua yang komentar yang benar-benar bikin aku kayaknya mendengarnya tragis. Apa Gitu. tuh? Enggak sih, beneran ini mah Iya. bukan tragis, beneran gitu. Apa tuh? Sama. Katanya Iya. gak pernah bosen liatnya dan denger lagu ini. You rock guys katanya. Keren banget nggak? Thank you. Dari Bobo Terima kasih. Trisnawan. Nuhun. Ya, eta. Ada lagi nih. Komen dari Kurniawan. Nangis gue dengerin ini lagu. Harusnya lagu kayak gini dibanyakin dan tayang di TV biar anak mudanya kagak pada alay. Setuju. Setuju. Terus satu lagi nih. Oke. Ada Apa lagi tuh? Sama? mau didengar sampai kapanpun tetap Markotop katanya. Nih dari Monda Lil Anwar. Nah itu aku tadi malam sempat men-searching. Sampai ke situ ya searching. Because it's in English day searching. Keren sekali papa Keren saya. kan, luar biasa Papa saya kan. keren sekali. Berarti memang Living Dead itu very because a daddy ya kan. Daddy singing is so good. Of course, but don't follow mix ya. Jangan ikut campur. Alah bahasa Inggrisnya kayak amatnya. Oke. No father ya, nggak apa-apa. Keren. No father. Nggak apa-apa. Oke. Nah kan sekarang banyak nih band-band baru yang bermunculan. Iya. Nah kalau Vinka sendiri ada nggak sempat nggak apa ngedengerin band-band yang selain bandnya Papah lah gitu? Sempet sih. Dan apa Dari- yang Vinka suka, yang paling suka band-band sekarang? Band sekarang ya. Oh, dari luar ya. Dari luar pasti apa? Army, you are Army? BTS Yes. used to be. Oh, of Not course. anymore. One gang. Used to be. Oh, hampir ya? Dulunya pernah. Ih, jangan. Nggak punya temen. Ya udahlah sekarang juga lah nggak apa-apa lah. Butter. Milk. Nyun kue. Terus lagu apa lagi? Jadi bandnya ada namanya Hellstorm. Tetep we lagu alirana eta. Iya sama ada Dorothy, terus ada Dorothy itu This yang Woman. suka bikin roti. Yes, dia suka bikin roti. Roti, oke. Roti tawar, Dorothy, manis. Yes. of course. Then, oh my God, I'm sorry, Dorothy, you are the best. Dorothy, Mwah. kamu gak akan tahu, kamu lagi digibahin Dorothy. Terus apa Next. lagi? Oh iya. Apa tadi ya? Hellstorm in this moment. Indonesianya dong, Oh, yang Indonesia. Indonesianya. Dia dong. Indonesia. Band apa? Ada band Sebenarnya Apa sih dia? Sebenarnya kalau lagu-lagu baru justru gue banyak dari anak-anak gue denger. Oh, iya, pasti. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu gue maka ini lagu siapa nih? Kadang emang lagu-lagu sekarang juga enak ya. Kayak misalkan gue pernah kemarin adiknya dia nyetel lagu apa ya gue bilang yang apa sih? Yang lagu Kau Bukan Rumah ya. Oh iya. Itu keren. Itu lagu lama Kau juga ya sebenarnya. bukan rumah Baru-baru. Itu Nah, apa itu. yang bukan rumah kan rumah singgah. Rumah Singgah. Rumah Itu asik singgah. juga tuh. gua bilang. Runtuh itu. Runtuh. Runtuh juga. Itu asik juga sih kalau gue lihat mungkin gue nggak dengar itu kalau lagu-lagu baru banyak dari mereka justru Iya lagu-lagu sih. baru dari anak-anak justru
Jadi banyak taunya lewat anak. Iya, ya. lewat anak. Anak-anak lebih surfing. Kalau kita kan fokusnya udah beda. Yes. Kalau Vinka kan memang lagunya kalau dia lagu rock gitu, tapi dia dengerin juga lagu yang lain. Yang lain. Iya. Dengerin aku lagu India, lagu itu denger aku. Ini ada boleh curia, boleh cendela, gitu. Boleh. Cocok tuh lagu itu. Oh, iya Allah. Lagu Arab Hidung mangir. Enggak, itu kalau boleh curi tuh keingetan zaman dulu lagi kecil gitu, masuk warung boleh dicuri gitu kan. Boleh curi. Paling wafer hiji gitu. Paling kenyawan sih tapi nggak disuruh bayar. Karunya sana. Iya kayak gitu. Oke. Dengar nih katanya bikin rental studio musik. Apa yang bikin lo pengen mendirikan rental studio musik ya? Oh. Itu sebenarnya kalau rental studio musik itu temen di Karawang. Itu studionya di Karawang ya, karena gue stay di Karawang. Dia ada mau bikin studio rekaman tadinya. Gue bilang kalau studio rekaman mungkin akan lebih mahal gitu kan. Kalau mau yang gampang-gampang ya studio rental. Mulai biasa dari aja lah. rental studio dulu. Nah, kebetulan juga memang di Karawang kan nggak ada, bukan nggak ada, sedikit. Masih bisa dihitung jari. benar. Makanya teman gue mau bikin studio musik, gue support, langsung gue support gitu. Ya singkatnya sekarang ini ya gue ngelola studio musik itu, namanya Sam Morrison tapi Sam Morrison. Sam Morrison. Tapi kemarin ya dia pas sudah jadi itu wafat tuh. Meninggal dia. Oh, dia meninggal. Dia meninggal dan itu cita-cita dia studio musik itu gue terusin. Ih. Gitu. Persahabatan bagai kepompong. Gue Ini dia. terusin itu sampai sekarang. Jadi namanya Ebony Ivory studio. Jadi kalau mau ke Kerawang ya di situ gue. Ya, siap-siap OTW. Oh, tungguan gue. Betul. Oke, Studio oke. musik. Itu recording juga cuman masih recording yang biasa. Iya, misalnya nanti kan aku juga pengen recording kan suara aku tuh soalnya kan bagus banget gitu. Aku tuh sebenarnya punya karakter, tapi aku nggak ada yang menyalurkan aja. Percaya nggak? Enggak pastinya. Ya iyalah, itu nyampe nangkel di kaca. Mas, godain kita dong. Oh, Kak Jill. Selalu gelombang kan. Nah, gitulah kalau studio musik. Yes. Teman sih itu. Tapi nggak apa-apa kan, tapi akhirnya bisa juga membantu anak-anak muda di sana yang pengen ngeband, itu ada tempatnya, ada studionya, nggak usah jauh-jauh. Sebenarnya kalau gue boleh cerita sedikit tentang studio musik itu, namanya kan Sam Morrison. Dia teman gue sekomplek di situ, satu perumahan lah situ. Jadi dia singkatnya bikin, dan dia rupanya suka nulis lagu juga. Dan 4 lagu itu ya gue aransemen, gue bikin musiknya, akhirnya bisa ditayang di YouTube. Lagu terakhir keempat dia meninggal. Gue ada janji mau bikinin CD juga buat dia. Akhirnya sekarang ini lagi proses bikin CD-nya. Walaupun sekarang CD orang juga agak Udah susah nggak lah terlalu ini ya. cuman karena itu maunya dia, akhirnya gue wujudin aja. Sama keluarganya, khususnya sama keluarganya ya. Kalau gue cuman ngejalanin aja, sebab dananya kan dari situ. Iya. Dari papa sama maminya, papi sama maminya itu. Oh, malah papa mamanya masih Ya, ada. masih ada itu temen gue itu. Jadi ceritanya kayak gitu, studio itu jadi yang namanya Sam Morrison, bisa lihat di YouTube deh. Oke, nanti kita setelah ini akan search. Itulah Oke. ceritanya. Bang Ervin nih, aku balik dulu ya, sayang. Kamu tunggu sebentar ya. Kamu mau kerja dulu di sini ya. Bang Ervin, aku mau tanya kan, Bang Ervin ini punya suara khas yang berkarakter sendiri kan, yang beda lah. Nggak semua orang bisa punya pita suara yang kayak Bang Ervin ini. Gimana caranya menjaga suara itu? Boleh. Menjaga suara. Oh, biar mama nggak ini ya. Mama emang nakal hari ini. Gimana caranya menjaga pita suaranya supaya tetap hold gitu. Jadi tetap kalaunya itu langsung gitu, gimana? Kalau suara ya alhamdulillah ya, setiap manusia itu pasti punya karakter masing-masing. Ya tergantung cara dia ngolahnya aja, Salma. Kalau misalkan dia memang mau berlatih, ya vokalnya
akan lebih bagus Ya, kan pasti, gitu kan. pasti. Jadi semua gue mau cerita itu bahwa setiap orang itu pasti bisa nyanyi sih sebenarnya gitu kan. Oh memang dia? Iya, cuman masalahnya kan itu tadi, lu mau latihan apa enggak kan gitu. Pengennya tiba-tiba bisa nyanyi aja gitu, nggak bisa ya? Kok bisa? Itu anugerah namanya. Oh iya insya Allah deh. Tapi kembali Kagak ada lagi. soalnya. Tapi kembali lagi emang semua itu harus dilatih kan. Ya, pastilah. Dilatih. Karena kalau gue ini mungkin termasuk orang yang tadi itu gue dapat mungkin ya Allah kasih, bukan mungkin, Allah memberikan anugerah suara ke gue yang seperti sekarang ini. Ya udah gue ya tadi itu mengalir aja kan, nggak tahu juga mau jadi penyanyi apa. Ya gue sering nyanyi aja di rumah itu. Kamar dari mandi, di dapur. Kalau kamar mandi udah enggak Oh, sekarang. udah enggak ya, soalnya takut ada feedback ya. Ada feedback. Dong. Dulu ya kalau Soalnya sekarang belum enggak. dibenerin, nggak ada sound engineering. Padahal itu yang nge-feedback aku. Oh, di atas, oh di luar gitu. Ngasih ini suara 2. Suara dua ya? Iya bagus sih. Enakan gitu. Kan Nah, latihannya di rumah sendiri gitu ya, main gitar ya sambil main gitar. nyanyi. Tenis pak. Tenis. Oh, Main gitar kieu. ya main gitar. Biola main pak. drum. Aduh, udah makin sore ya luar Yes. biasa banget ini. Kayak gitu memang. Jadi ya latihan aja sih sebenarnya. Latihan ya? Nyanyi aja gitu. Nggak ada yang latihan. special treatment khusus gitu buat pita suara tetap Mungkin sama. kalau dulu ya Pakai waktu kedong-dong dulu. gitu. Oh enggak. Oh, itu enggak jangan. Sugihan. Minum air doa Supaya bagus ya Allah. Oh, terus ulahnya. Ya latihan aja, latihan yang bagus aja deh gitu. Latihan yang bagus, tetap konsisten dan melatih otot perut ya, diafragma dan dia yang lainnya. Hanya dia. Bogor Diary. TV. Ini gara-gara penyanyi apa ya Latihan jadi ngomongin vokal. begini ya? Heeh. Coba. Sekarang selanjutnya, selama perjalanan bermusik, Iya. Bang Ervin ada nggak hal yang belum dicapai? Selama perjalanan di musik, hal yang belum dicapai. Apa ya? Pengen misalkan Pengen ini, ngeband di mungkin- depan Washington DC gitu. Atau di New York. Oh gitu. Amin, New ya York mudah-mudahan Square bisa. gitu ya. Tapi enggak sih, gue nggak muluk-muluk ya. Gue apa ya? Semua yang gue rasa ya Allah berikan itu gue bersyukur aja sih. Apa yang belum dicapai ya kalau manusia pasti banyak yang pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Bagi gue sih ya udahlah, gue bersyukur aja sih. Gue apa aja yang sekarang Allah kasih ya itulah yang gue gunain baik-baik gitu. Kalau yang belum dicapai ya manusia pasti banyak mimpi-mimpi. banyak maunya ya kan, pastilah kalau diikutin semua juga Insya Allah kalau memang bisa tercapai alhamdulillah, kalau enggak ya kita cari mimpi lainnya. Oh sama aja nggak bohong-bohong. Ya namanya juga orang hidup ya nggak. Betul. Harus terus Kayak ada gitu, mimpi. Sama. Mungkin kalau ke keluarga ya sampai anak-anak berhasil lah, sampai Ya, mereka harus berkeluarga, punya suami yang baik, Amin. yang satu iman, yang berkah dunia akhirat gitu. Amin. Itu aja sih. Ada salah satu lagu yang aku lihat banyak banget diminati sama orang luar Lagu apa itu? di Edane. Iya apa? Apa sih? Calm Down apa Living Dead? Ya? Oh, Coming Down. Kayaknya yang banyak di Coming Down. Coming Yang Down. diminati sama orang-orang luar juga. Semua lagu Irana diminatin kok sama orang luar. Iya. Tapi Amin. emang karena Ya, genrenya ya. Genre ini tuh sebenarnya memang kuat di luar dan di Indonesia juga sebenarnya kuat, tapi lebih kuat kayaknya di luar ya. Benar itu. Benar. Diakui karena setiap film aja lagu metal itu apalagi yang superhero. Iya. Itu Banyak memang banget ya? memang butuh banget untuk kayak kita kan ngedengerin juga kan lagunya dari Edane kan bikin motivasi kita kan kayak terpacu, adrenalin kita kayaknya naik gitu. Jadi Iya. gak meye-meye. Benar, kalau ini kan jadi kayak lemas gitu. Ya, benar. Hidup jadi semangat. Iya lah, pastinya. Ada project terbaru nggak untuk Edane ini? Dan project terbaru untuk rekaman mungkin belum ya, karena kita baru kemarin yang si Bangsat aja udah, karena itu ya apa? Ngomongnya yang benar si bangsa. Ngomong Siapa sih? Si bangsa. apa masih ingat si Bangsat itu udah ini kan udah lagi rilis juga, dan belum sempet juga banyak kita bawain di panggung kan itu karena terpotong corona Iya, kemarin kan, COVID. Akhirnya menunda. Ya betul.
Jadi untuk program-program rekaman belum, kita belum ada. Cuman materi-materi mungkin Mas Ed yang gue tahu sih ada. Nah, untuk manggung ya yang terbaru ini, yang nanti nih tanggal 25 nanti nih sama Ki Edane yang di Jogjakarta itu. Di Jogja. Ya, ke Jogja kita. Jogjakarta nanti 25 September ini. 25 September. Yes, 25 September. Ya itulah itu yang terdekat di situ. Bakal rame banget ya kayaknya. Bakal ramai. Karena itu kita udah Edane udah yang ketiga kali di situ. Udah yang ketiga kali. Itu kayaknya ditunggu berarti. Ya, bintang tamunya waktu Edane itu pertama Megadeth. Terus Megadeth? Iya, yes, aku tahu. Megadeth. Yang kedua sama band Extreme tuh. Extreme pernah dengar sih. Iya, yang gitarisnya Nuno. Si kaset. Si kaset. Nyaun, anu kasih mahal. Halus berarti. Ya itu. Ini ya kalau gitu Edane di Jogjakarta yang ketiga. Yang ketiga kali ini. Enggak tahu sih siapa dari luar negerinya siapa. Biasanya mereka ada band luar negeri sih. Oh, ada juga yang dipanggil dari luar. Kalau nggak salah kemarin dengar ini Hubesteng. Enggak, sama BTS. Cenah lain Army, mulai BTS mah geus terbang da. Jika nama tiket ge geus buy. Itu cari Edane itu. Oke, luar biasa ya. Nah, satu pertanyaan terakhir aku ya. Ya, oke. Harapan dari Bang Ervin untuk di karir nih ke depannya gimana? Harapan ya tadi ya mudah-mudahan Edane tetap berjalan. Gua juga di luar Edane juga tetap berjalan gitu kan. Ya maunya normal aja begitu, ya Edane tetap solid, tetap berkarya dengan lagu-lagunya, tetap bisa mempertahankan musiknya gitu kan. Kayak begitu ya tetap kompak lah, tetap berkarya gitu. Kita bareng-bareng sama teman-teman Edane. Nah, satu lagi juga pertanyaan buat adik aku. Vinka, Iya, Kakak. coba kasih gambaran tentang sosok seorang papa kamu ini seperti apa bagi kamu? Jadi ada musik sedih. Boleh? Ini Emang humoris nggak apa-apa sama kalau gitu mah. Sejalan kita. bercanda deh. Papa. Jadi ya Dede minta izin. seorang Ervin Anza Bakri. Ervin Anza Bakri atau Papa nih? Soalnya beda Terserah dia. apa aja terserah. Papa lah, Ervin lah. Apa terserah. Apa. Seorang Ervin Anza Bakri sebagai papa dari aku dan adikku dan Ya, dia ada adik kan, Yumi Iya, namanya. punya adik. Yumi Iya. dari Jepang. Namanya Jepang. Diadop ya kayak namanya. Ya. Yumi lah. Namanya yang diadop. Terus gambaran coba kasih apa tuh orang yang tegas, humoris jelas, Oh iya, penyayang tapi perasaan tegang dah tadi. enggak. Nah, ini mah seri ya ini mah. Terus Ini mah ini aja aslinya. gimmicknya Gimik. Tapi Pura-pura. humoris. Terus penyayang. penyayang buat keluarga semua ya. Penyayang. Amin. Amin. Penyabar enggak lah. Oh, Kurang. kurang sabar. Gak apa-apa, aku doain Gue gak sabaran orangnya. Sabaran. Gak apa-apa deh. Pokoknya kalau dia mau sekolah tuh, udah deh. Wah, Mohon maaf, kayaknya itu semua orang tua mengalaminya. dia Dulu pun mungkin kita lagi kecil begitu. begitu. Nah, sekarang kita yang kena deh, ya nggak? Emang begitu. Tapi penyayang asli, penyayang dan kelihatannya aja di luar Kayak, kalau di panggung, kalau udah di rumah mah. Rinto. Masak. Oh gitu, masak. Saya suka masak. Ya Allah. Gue suka masak sama. Bapak enak. Nasi gorengnya guys, sumpah enak. Kalian harus nyobain pecel ayam. Loh, Ini yang jualan. sekali Ada di mana warungnya? Ada dulu ya. Iya, gue suka masak sama. Pecel ayam. Iya. Keluarga. Ngolah dari mentah. Iya. Jago masak. Bener guys. Sebenarnya Jago musisi nyanyi, apa, jago Chef? masak. Ya. Musisi apa sih? Jadi kalau di panggung nyanyi, Oh, pulang gitu, turun dari panggung kayaknya dagang. Enggak, kayaknya pengalaman pas lagi roadshow meren ya. Iya. Makanan susah jadi sambil masak gitu. Masak. Gue Tapi emang bener jago masak Dedi. gue suka masak emang. Suka. Yes, yes. Karena keluarga gue masak semua. Jago masak. Apalagi sambelnya. Delicioso pokoknya. Kamu bisa nggak? Bisa
Bisa diajarin. Oh, diajarin. Masak telur ya. Masak air, masak telur, Indomie. Supaya mateng, supaya gak Dia masak air aja dicicipin. enak. Mana ada. Bisa guys, aku bisa masak. Aku dagang seblak dulu. Udah matang belum? Maha cenahnya masak air dicicipin. Rasanya apa? Rasa yang dulu pernah ada. Sadis. Luar biasa. Tapi nggak? benar penyayang, jago masak, jago nyanyi, jago bikin musik. Terus apalagi karakternya ya. Tambah uang jajan nanti ya. Guys, ini tuh lagi berusaha Kan guys. gue yang ngasih pertanyaan. Nanti rekening gue. Nanti dari aku. Ada dana? Ada dana? Ada Ya udah. bisa. Kirim we nanti. Bisa santai we. Paling ini mah 20.000 10 ya. Masuk gua 20.000 mah tuh tambahkeun. Capek ya. Apalagi karakternya ya. Oh. Kuat, strong Yeay. papa. Luar biasa. Strong papa. Oh, sama ini. Papa yang selalu mengajarkan anaknya ke jalan yang lurus. Belok dikit, dilurusin. Kadang-kadang nggak ngerti loh yang jalan yang lurus itu ya. Agak ambigu ya. Lurusnya kemana gitu. Ini ngelurusin masalah atau ngelurusin jalannya? Papa ini, Dedi ini sekarang banyak belajar soal agama. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Makanya banyak ngajarin anaknya kalau misalkan gue boleh begini, harusnya begini, terus gini, terus diceritain ini. Papa tuh Kan akhirnya lagu tuh Seperti Matahari kan buat mereka. Oh, Lirik lagu Seperti Matahari itu buat anak-anak. seperti matahari ya. Ya, kenapa gue bilang seperti matahari? Ya karena yang Mereka yang terkuat, menyinari hidup. yang terkuat kan di tata surya kan matahari. matahari. Yes, Itu makanya anak-anak ini harus Nah, kuat seperti dengerin kalau bikin judul lagu kayak judul film kayak harus ada filosofinya. Biar ketahuan historikalnya tuh dari Asik. mana. Ya, ini Jangan banyak asal filosofi. bikin aja ya kan. kalau bikin lirik detail juga Dedi. Oh iya, tuh kan Dedi mah memang musisi sejati karena darahnya aja pas keluar tulisannya musisi. Jadi kalau donor darah jangan aneh. Misalnya ada MUSY, bukannya cair, tapi alfabet. Oh, Strong, kuat, penyayang. Amin. The Aduh, best father. Banyak banget ya. ATM habis nih kayaknya. best part ya. The best father. Yes. Walaupun gak penyabar, tapi di hati aku selalu sabar. Butuh bantuan dan napas buatan. Pokoknya di hati aku number one. Jadi rekening 715. Ya Allah Det, ini gelang gua sampai jokot Det. 13303 kali Det. Hitungin aja tuh sendiri. Liar. Keren lah dan apa ya, mau kerja keras. Ya Mau ini kelihatan. kelihatan ya. Orangnya karena keras jadi kerja. Kerja keras. Tapi pinter juga Dedi. Ya iya atuh, kalau Dedi nggak pinter mah Dedi kagak tahu. Kagak tahu apa. Pinter, soleh. Dedi. Alhamdulillah. Atuh kalau Dedi nggak pinter, mama kamu nggak mau. Geus we kitu deal. Alhamdulillah. Pokoknya keren lah. Amin. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu dong buat papa dan anaknya. Udah bergoyang tuh Bogor dah ini. Karena gue goyang deh, ikutan goyang. Jangan dong, nggak tahu gue lagi kayak gini. Emang pada begini nih anak-anak nih. Nggak tahu kayak nggak support gitu, suka gitu. Oke, seneng banget ya kita satu harian ini udah dengerin ceritanya dari Bang Ervin. Terus kita juga akhirnya tahu dari kabarnya Edane seperti apa sekarang, dan lagu-lagu yang hitsnya juga. Terus juga didatangkan seorang sahabat yang tadinya kita nggak tahu siapa sahabatnya Bang Ervin. Ternyata ada Bang Krisna juga yang hadir di antara kita tadi, dan juga ada buah hati yang tersayangnya hadir juga di sini ikut ke dalam bincang Bogor Daily. Luar biasa. Aduh, terima kasih banget ya Bang Ervin udah jauh-jauh. Avinka juga ya sudah jauh-jauh datang ke sini dengan ratusan kilometer ya. Karena jalan kaki. Kalau naik Sama mobil engkle. setengahnya. Oh engkle. Subhanallah. Kayak kesini.
Nyakit. Tapi sebelum aku tutup acara Bincang Bogor Daily ini, aku pengen banget nih kita semua kayaknya pengen banget dengar lagu Si Bangsat. Iya. Gitu. Tapi sebelum aku tutup, tentunya setelah aku tutup setelah aku tutup langsung Bang Ervin nyanyi lagu Si Bangsat. Terserah mau refnya dulu kek, mau awalnya dulu kek, terserah dari mana senyamannya. Kita langsung bagi-bagi buat closingan Bincang Bogor Daily. Dan tentunya saya Salma Cala undur diri, dan Bang Ervin dan Afika aku ucapin terima kasih, dan juga segenap kru yang sudah ada di sini luar biasa. Dan untuk Bang Krisna dan juga tim yang ada di luar sana luar biasa, kalian hening saat ini. Luar biasa. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya, dan tentunya kita dengerin dulu Si Bangsat dari Edane Bang Ervin. Yes, oke. Silakan. Hidup ini milik kita, kitalah yang mengatur mereka. Bila kelak tak sampai di garis akhir, percayalah kawan, kita berhasil. Thank you so much juga buat Latika Beauty Care yang udah mensupport Bincang Bogor